Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Bumi Rotalun Horor Mencekam. Kali ini akan saya bawakan sebuah cerita yang menarik, yaitu menikah dengan jin cantik. Dan inilah ceritanya. Sebut saja namanya Parno. Dia adalah seorang pemuda kampung yang masih menjomblo hingga umur di atas 30 tahun. Karena kondisi ekonomi yang pas-pasan dan kondisi fisik dia yang banyak kekurangan, maka dia kesulitan untuk menemukan jodoh. Pekerjaan dia sehari-hari hanyalah sebagai pekerja serabutan. Dia melakukan apa saja demi untuk mendapatkan uang untuk membiayai hidupnya sehari-hari. Dia tinggal di rumah peninggalan orang tuanya. Dia tidak punya keluarga yang lain, dia tidak punya saudara maksudnya. Parno adalah anak tunggal dari pasangan Pak Marto dan Bu Wakiem yang kini sudah almarhum dan almarhumah. Sore itu Parno sedang menyelesaikan masakannya untuk makan malam. Setelah beberapa saat dia memasak, maka semua sudah beres dan makanan pun siap disajikan. Dia tutupi makanan itu dan dia pun bergegas untuk mandi. Setelah mandi, dia pun berganti pakaian. Kemudian dia seperti biasa duduk-duduk di teras rumahnya yang terbuat dari bilik dan beratapkan jerami. Dia duduk-duduk sambil merenungi nasibnya yang hingga saat ini belum menemukan jodoh. Sedangkan almarhumah ibunya selalu menanyakan, "Kapan kamu nikah, Nak? Ibu sudah ingin punya cucu, kok kamu belum nikah-nikah?" Kata-kata ibunya terngiang-ngiang terus di dalam benaknya. Sedangkan dia harus berbuat apa? Kondisi ekonomi yang pas-pasan, dia tidak mempunyai lahan, kedua orang tuanya tidak meninggalkan sawah ataupun ladang. Dia kerja apa saja, yang penting bisa mendapatkan uang. Parno selalu menyisihkan uangnya untuk ditabung. Dia bekerja untuk ditabung. Dia yakin suatu saat nanti dia akan menemukan jodohnya. Dengan keyakinan itu dia pun selalu giat bekerja. Dia pun selalu mencari-cari pekerjaan apabila lama tidak ada pekerjaan. Dia sangat rajin. Selain rajin, dia pun jujur dan dia pun sangat taat beribadah. Setelah beberapa saat melamun, maka beduk maghrib pun terdengar dan azan pun terdengar berkumandang. Setelah melaksanakan sholat maghrib berjamaah di sebuah surau, dia pun kembali ke rumahnya dan menunggu waktu sholat isya sambil duduk-duduk di ruang tamu rumahnya. Di saat itulah dia mendengar sesuatu seperti orang yang sedang berjalan di luar rumahnya. Sedangkan rumah Parno posisinya agak berjauhan dari tetangganya. Kebetulan di belakang rumah Parno itu adalah hutan yang lumayan masih luas. Saat itu dia mendengar suara srek, 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 seperti orang yang sedang berjalan. Suara siapa itu ya? Rasa-rasanya kayak mau ada tamu. Siapa ya jam segini ada tamu? Apakah si Om datang ke rumah? Apakah si Om yang datang? Atau siapa ya? Atau Pak Ustadz kali ya? Atau barangkali siapa ya? Dia pun bergumam sendiri, mengira-ira siapakah gerangan yang berjalan di
Parno pun tidak menghiraukan, mungkin orang yang sedang lewat aja. Suara srek-srek itu lama-lama pun menghilang. Kemudian beduk isya pun terdengar dan azan isya pun berkumandang. Lantas si Parno bergegas ke surau lagi untuk menunaikan sholat isya berjamaah. Setelah selesai menunaikan sholat isya berjamaah, Parno pun kembali ke rumahnya. Dia pun membuka pintu rumahnya dan alangkah terkejutnya dia karena di ruangan tamu telah duduk seorang wanita yang sangat-sangat cantik. Dia pun kaget dan terperanjat. Dia mengucek-ucek matanya, apakah saya bermimpi? Kenapa ada seorang wanita secantik ini di rumahku? Kapan dia datang? Mas Parno? Iya saya. Ada apa? Mbak siapa? Kok tiba-tiba ada di rumah saya? Maaf Mas Parno, saya kemalaman karena tadi saya lihat pintu Mas tidak dikunci, makanya saya masuk karena saya takut kalau ada orang jahat. Makanya saya cepat-cepat masuk ke rumah ini. Rupanya ini rumah Mas Parno. Loh, kok tahu nama saya? Iya, karena saya tadi nanya sama ibu-ibu kalau rumah itu rumah siapa. Rupanya rumah Mas Parno. Oh begitu. Mbak dari mana? Saya dari sana. Dari sana mana? Dari seberang sungai. Oh, dari kampung sebelah. Iya. Terus maaf Pak Parno, boleh saya menginap di rumah ini? Tapi nggak usah takut, nggak akan ada orang yang tahu kok. Mas Parno pun tidak tahu bahwasanya wanita ini bukanlah manusia, tapi dia adalah jin wanita yang sudah memperhatikan Parno sejak dari dulu. Karena dia kasihan, Parno belum juga mendapatkan seorang istri. Jin ini menginginkan untuk menolong Mas Parno agar dia segera berumah tangga. Maka dia masuk ke dimensi manusia untuk menemani Mas Parno. Mas Parno, apakah keberatan saya nginap di sini? Tidak sih, tapi ya jangan tapi Mas, boleh apa enggak gitu. Iya boleh gitu, tapi maksud saya Mbak tidur di dalam, saya di luar. Iya nggak apa-apa. Setelah ngobrol-ngobrol lama, si Mbak itu pun disuruh masuk ke kamar Mas Parno, sedangkan Mas Parno tidur di ruang tamu. Beberapa saat kemudian Mas Parno pun memejamkan matanya. Mas Parno tidak punya firasat apapun tentang wanita itu. Dia hanya dalam pikiran dia hanya ingin menolong wanita itu yang katanya kemalaman. Dia mau pulang ke kampungnya di seberang sungai alias Kampung Wetan. Setelah beberapa saat Mas Parno tertidur, si Mbak itu pun keluar dari kamarnya dan membangunkan Mas Parno. Mas Parno, bangun dong, saya mau bicara. Mbak, iya, ada apa ya Mbak? Gini Mas Parno, saya mau bicara. Mas Parno mau nggak mendengarkan? Oh iya Mbak, saya mau. Ngomong-ngomong, kita berkenalan. Mbak sudah tahu nama saya, sedangkan saya belum tahu nama Mbak. Mbak namanya siapa? Saya Wulandari. Oh Wulandari, pantes, namanya bagus sekali, cocok seperti orangnya. Kenapa gitu Mas Parno?
Mbak cantik sekali. Wulandari tersipu malu. Baik Mas Parno, saya mau cerita. Semoga Mas Parno tidak keberatan. Tidak Mbak Wulan. Ada apa ya? Apa yang akan Mbak ceritakan? Gini Mas Parno, sebenarnya saya ini bukan manusia. Hah? Bukan manusia? Lalu jangan takut Mas Parno, nggak perlu takut. Saya bukan hantu kok. Saya memang bukan manusia, tapi saya bukan hantu, dan saya tidak akan berniat jahat sama Mas Parno. Kalau Mas Parno nggak percaya, coba pegang tangan saya. Dengan gemetaran Mas Parno pun memegang tangannya Mbak Wulandari itu. Dipeganglah tangannya Mbak Wulandari. Ya, rasa-rasanya rada-rada dingin gitu. Tidak seperti wanita pada umumnya gitu. Saya berasal dari kampung sebelah. Maksud saya di sebelah wetan sungai itu. Saya tinggal di dalam hutan itu. Oh, berarti Mbak Wulan. Tenang Mas Parno, saya tidak berniat jahat kok. Cuman saya ingin menemani Mas Parno. Apakah Mas Parno mau? Tapi Mas Parno hanya bisa saya temanin di malam hari, yaitu mulai maghrib sampai habis subuh. Setelah sholat subuh saya pulang. Setiap hari, setiap malam saya nemanin. Gimana Mas Parno? Apakah Mas Parno mau? Maksud Mbak gimana? Ya, Mas Parno apakah mau jadi suami saya? Teranglah Wulandari pada Mas Parno. Akhirnya karena melihat kecantikan Wulandari yang begitu mempesona, dan tidak pernah dan belum pernah Parno itu melihat gadis secantik itu, apalagi sampai di atas umur 30 tahun dia masih menjomblo, maka diterimalah dia untuk menjadi istri Mas Parno. Dengan kata lain, Mas Parno menikah dengan jin. Mas Parno mau? Iya. Tenang Mas Parno, nggak usah dengerin kata-kata orang. Kalau bangsa jin tuh ini itu, kan saya sudah mengakui, saya sudah jujur. Perlu Mas Parno ingat, kalau bangsa jin itu sangat komitmen. Kalau bilang iya ya iya, kalau tidak ya tidak. Mau nggak Mas Parno? Kalau Mas mau, malam ini juga Mas Parno akan saya temukan dengan orang tua saya. Akhirnya Mas Parno pun mau menerima tawaran Mbak Wulandari, dan saat itu juga Mbak Wulandari segera menarik tangan Mas Parno, dan tiba-tiba Mas Parno sudah berada di sebuah rumah yang mewah dan besar, yang rupanya itu adalah tempat tinggalnya Mbak Wulandari. Mas Parno dikenalkan kepada kedua orang tua Mbak Wulandari dan kerabatnya serta kaumnya, dan malam itu juga Mas Parno dan Mbak Wulandari menikah. Setelah selesai acara pernikahan mereka berdua, Mas Parno dan Wulandari pun berpamitan untuk pulang ke rumahnya Mas Parno lagi. Dan sejak saat itu Mas Parno sudah tidak jomblo lagi. Mas Parno sudah mempunyai seorang istri yang sangat cantik sekali, tidak ada tandingannya. Walaupun Mas Parno hanya bisa bertemu dengan istrinya saat malam hari, sedangkan siang hari Mas Parno tidak terlihat ada istri di sampingnya.
itu dimaksudkan agar orang-orang kampung itu tidak curiga dengan kehidupan Mas Parno yang sebenarnya sudah beristri dengan jin. Selanjutnya hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Kehidupan Mas Parno dan Mbak Wulandari sangat-sangatlah bahagia. Ekonomi Mas Parno pun semakin membaik, yang tadinya hanya sebagai kuli serabutan kerja apa saja untuk menghidupi dirinya, sekarang Mas Parno dan Mbak Wulandari tentunya dengan menikahi seorang jin, kehidupan Mas Parno meningkat dengan signifikan. Mas Parno bisa membangun rumah, Mas Parno bisa membeli kendaraan, dan Mas Parno pun membuka toko kelontong. Walaupun tidak begitu menyolok, tapi semua itu membuat orang-orang menjadi heran. Dari manakah modal Mas Parno? Dari manakah uang Mas Parno? Kenapa Mas Parno tiba-tiba menjadi orang yang berkecukupan? Punya kendaraan walaupun hanya roda 2, punya toko kelontong, dan kehidupan Mas Parno kelihatan hingar-bingar. Mas Parno pun sangat-sangat ramah kepada tetangga-tetangganya. Bahkan Mas Parno pun sangat dermawan, mau membantu siapapun yang membutuhkan bantuannya. Tak lama kemudian, setelah beberapa tahun menikah dengan Mbak Jin itu yang bernama Wulandari itu, Wulandari pun hamil. Dan bahagialah mereka berdua karena mereka akan segera mendapatkan anak. Mereka akan menambah satu anggota keluarga, yaitu seorang anak. Sangat-sangatlah bahagia mereka berdua, sehingga mereka semakin intim saja. Dan suatu ketika lahirlah anak pertama Mas Parno dari rahim sang jin yang bernama Wulandari. Dan dengan bantuan dukun beranak yang didatangkan dari keluarga Mbak Wulandari, karena tidak mungkin mengundang dukun bayi dari kalangan manusia karena nanti akan ketahuan bahwasanya Mas Parno menikah dengan jin. Maka lahirlah seorang anak perempuan yang sangat cantik seperti ibunya. Akan tetapi setelah anak itu lahir, kemudian dimandikan dan sudah dibedong, kemudian diserahkan kepada Mas Parno untuk ditimang-timang, tiba-tiba sang istri dan dukun bayi itu pun menghilang. Oh, kemana istriku? Kemana dukun bayi itu? Setelah mengurusi kelahiran, setelah dimandikan nih bayi, setelah dibedong kemudian diserahkan kepada aku, kenapa istriku jadi hilang? Kenapa dukun bayinya juga tiba-tiba menghilang? Apa yang terjadi? Di saat kebingungan itu, tiba-tiba muncul bayangan istrinya yang samar-samar karena sudah tidak dalam satu dimensi. Mas Parno, maafkan saya sudah tidak bisa menemani Mas Parno lagi karena saya sudah melahirkan seorang anak. Itulah batas saya, Mas Parno, batas saya untuk menemani Mas Parno. Kita sebenarnya tidak bercerai, kita tidak berpisah. Nanti saya pun tetap akan hadir untuk menyusui anak kita hingga 2 tahun ke depan, tapi dalam posisi yang lain, tidak seperti biasanya. Mas Parno pun tetap bisa menggauli saya walaupun dalam posisi atau kondisi yang berbeda. Saya pun tetap akan mengunjungi Mas Parno. Saya akan ada setiap hari Mas Parno, walaupun dalam kondisi atau keadaan yang berbeda. Begitulah Mas Parno, maafkan saya. Kita akan bertemu kembali apabila Mas Parno sudah meninggalkan wadak. Itulah pesan dari istri Mas Parno yang bernama Wulandari. Mas Parno pun lama-lama memahami. Tolong
jaga anak kita, Mas. Anak kita seperti Mas Parno, dia seorang manusia walaupun keluar dari rahim saya. Jaga dengan baik ya Mas, saya pun akan menjaga melalui cara saya. Setelah itu Mbak Wulandari alias istri Mas Parno pun menghilang. Setelah itu Mas Parno pun terpaksa harus membesarkan anaknya sendirian. Dan begitulah ceritanya Mas Parno akhirnya ditinggalkan oleh istrinya secara kasat mata. Dan Mas Parno tetap berdampingan, tetap didampingi oleh istrinya Mbak Wulandari, tapi dalam dimensi yang lain. Sedangkan kehidupan Mas Parno semakin sejahtera bersama anak sematawayangnya yang akhirnya dia namakan Sri Wulandari, seperti nama emaknya tapi ditambah kata Sri. Dan Mas Parno pun hidup berdua dengan anak sematawayangnya yang sangat cantik jelita. Anehnya tetangga-tetangga Mas Parno dan orang-orang kampung Mas Parno itu tidak menyadari bahwa Mas Parno itu tiba-tiba punya anak, karena mereka semua terpesona akan kecantikan anak Mas Parno. Dia tidak memikirkan asal dari manakah anak Mas Parno ini, kenapa tiba-tiba Mas Parno ini punya anak. Nah, begitulah ceritanya Mas Parno yang beristrikan seorang jin. Cerita ini diambil dari kisah nyata di sebuah kampung yang berada di Jawa. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.